Suami istri itu jelas-jelas melihat lampu merah di depan, tapi tetap saja melaju dan menabrak wanita yang sedang melaju lurus. Keduanya bahkan tak sempat menghindar dan langsung jatuh ke tanah. Wanita itu buru-buru turun dari mobil untuk memeriksa keadaan putrinya. Beruntungnya, keduanya tidak terluka parah. Namun, dia segera menyadari bahwa ratusan botol Moutai di mobilnya semuanya pecah. Hal itu membuatnya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, pasangan suami istri itu terus berusaha meminta pertolongan. Wanita itu segera mendekat untuk memeriksa mereka. Namun, kekuatannya seorang diri sangat terbatas. Akhirnya dia terpaksa meminta bantuan orang lewat. Namun, orang-orang yang lewat takut akan dituduh menipu oleh orang tua tersebut dan menolak untuk membantu. Saat itulah putrinya maju dan memohon kepada orang-orang untuk membantu. Akhirnya, permohonan itu menyentuh hati mereka. Orang-orang pun bergerak maju dan bersama-sama membantu. Namun, kebaikan wanita itu justru dibalas dengan perlakuan yang lebih buruk dari pasangan suami istri tersebut. Setelah kedua orang tua itu diselamatkan, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah berterima kasih. Ternyata, sang kakek langsung menampar wanita itu. Menuduh wanita itu sengaja menabrak mereka karena tidak melihat jalan. Sang nenek kemudian menangkap wanita itu dan mengancam, jika tidak diberi ganti rugi 10 juta, dia tidak akan membiarkan wanita itu pergi. Wanita itu pun menjelaskan bahwa mereka yang melanggar aturan lalu lintas dengan menerobos lampu merah, yang menyebabkan barang-barangnya rusak. Namun sang nenek tidak mau mendengarkan, dan terus mendesak, menyatakan bahwa orang tua yang mengemudi harus lebih lambat, dan bahwa orang muda seharusnya mengalah kepada mereka. Mendengar itu, sang kakek semakin marah, dan bahkan bersiap untuk memukul lagi. Untungnya, orang-orang di sekitar segera menghentikannya, dan mengingatkan dia bahwa barang-barang di mobil wanita itu adalah Moutai, yang bernilai puluhan juta. Mendengar hal itu, sang nenek langsung panik, karena nilai barang itu jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Dia buru-buru bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Namun, sang kakek tetap bersikeras menyatakan bahwa sebagai orang tua, dia tidak perlu memahami aturan lalu lintas, dan terus menuduh wanita itu yang menabrak mereka. Kemudian wanita itu meminta ganti rugi untuk kerugian yang dialaminya. Namun, sang kakek mulai menyerang pribadi wanita itu, dan menghina pakaian yang dikenakannya, mengatakan bahwa wanita itu tampaknya tidak mampu membeli Moutai. Kemudian dia terus menuduh bahwa wanita itulah yang menabraknya, dan bahkan ingin mereka membayar ganti rugi, tanpa aturan hukum. Saat itu, wanita itu menerima telepon dari asisten CEO, yang menanyakan keberadaannya. Wanita itu pun menceritakan situasinya kepada asisten tersebut, dan menyebutkan bahwa orang tua itu menghalanginya untuk pergi. Mendengar itu, asisten CEO segera memberitahu CEO, dan mengatakan bahwa ada sedikit masalah yang harus ditangani, tapi dia akan segera menangani masalah itu, dan tidak akan mengganggu jalannya acara. Kemudian, asisten itu segera menuju ke lokasi. Sementara itu, wanita itu tidak ingin berlarut-larut dengan mereka, dan mengatakan bahwa ada kamera pengawas di sini, dan bahwa video tersebut bisa membuktikan siapa yang benar. Namun, sang kakek merebut ponselnya, dan langsung membantingnya ke tanah. Dia takut rahasianya akan terbongkar. Melihat perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal, wanita itu akhirnya berkata, bahwa Moutai itu adalah pesanan khusus dari CEO, dan meminta mereka memberi penjelasan. Namun, sang nenek malah mengancam mengatakan bahwa wanita itu membawa alkohol palsu, dan menunjukkan botol sebagai bukti, mengatakan bahwa botol tersebut tidak memiliki label anti palsu, jadi pasti itu palsu.